Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai aborsi. Kelompok kami terdiri dari Avril Iren, Celia Kristi, Rahel Hasiane, Sabina Gracia Velda, dan saya Yorisa. Makna dan macam-macam aborsi. Jadi aborsi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Aristoteles dan Plato. Sebelumnya, Kodeks Hammurabi juga telah menuliskannya dan melarang keras aborsi dan akan memberikan hukuman keras kepada para pelaku. Bahkan sumpah Hippocrates yang diucapkan para dokter baru sampai sekarang telah menolak aborsi dan menolak membantu wanita yang melakukannya. Bangsa Romawi juga sempat melegalkannya, namun kemudian melarangnya karena jumlah penduduk semakin berkurang, khususnya kaum pria yang sangat dibutuhkan untuk menjadi tentara Romawi. Aborsi atau nama latinnya itu abortus adalah gugurnya buah kandungan atau berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin dengan nama lain fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi dibagi menjadi dua macam, yaitu ada aborsi spontan dan aborsi sengaja. Aborsi spontan yaitu gugurnya buah kandungan yang terjadi secara spontan tanpa bantuan dari luar, seperti alat-alat atau obat-obatan. Aborsi spontan ini biasa disebut dengan keguguran. Lalu ada aborsi sengaja atau abortus provokatusi, adalah gugurnya buah kandungan yang terjadi secara sengaja dengan bantuan dari luar seperti alat-alat atau obat-obatan. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, aborsi diuraikan dalam berbagai macam seperti yang diutarakan oleh C.B. Kusmaryanto. Yang pertama ada aborsi terapeutik atau medikalis, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan. Lalu ada aborsi eugenetik, yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Karena pandangan eugenisme ini adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja. Lalu ada aborsi langsung. Aborsi langsung adalah aborsi dengan tindakan atau intervensi medis yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim ibu. Lalu ada aborsi tak langsung, yaitu suatu tindakan atau intervensi medis yang mengakibatkan aborsi, meskipun tindakan medisnya sendiri tidak dimaksudkan untuk menggugurkan janin dalam rahim ibu. Selanjutnya ada tindakan aborsi yang sering dilakukan. Yang pertama ada kuret. Kuret ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat mengeruk janin yang masih di bawah 1 bulan. Lalu ada kuret dengan penyedotan. Itu dilakukan dengan cara penyedotan menggunakan suction. Suction ini adalah sebuah alat penyedot yang ujungnya berbentuk seperti sedotan karet. Lalu ada obat-obatan kimia, yaitu dilakukan dengan meminum obat-obatan yang mampu merangsang rahim berkontraksi sehingga janin dapat keluar dengan sendirinya. Lalu yang keempat itu operasi. Dilakukan dengan bedah operasi untuk mengangkat janin dan dibiarkan begitu saja sampai mati di luar rahim. Lalu yang kelima ada suntikan induksi. Suntikan induksi dilakukan dengan memasang infus yang mampu membuat ibu berkontraksi sehingga janin keluar meski belum waktunya. Tindakan aborsi ini dapat membuat denyut jantung ibu berdegup dengan cepat dan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada alasan utama ibu atau wanita melakukan aborsi. Yang pertama itu karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Contohnya itu menjadi aib keluarga, sudah punya banyak anak, kegagalan kontrasepsi. Yang kedua karena kondisi kesehatan ibu dan janin. Yang ketiga karena tekanan ekonomi, yaitu tidak sanggup membiayai hidup janin, itu selanjutnya. Yang keempat, karena tekanan batin, yaitu buah kandungannya adalah akibat dari pemerkosaan atau incest. Yang kelima, karena malu.
Contohnya, buah kandungannya adalah hasil penyelewengan atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya. Dan yang terakhir, karena adanya pandangan-pandangan dan perilaku seksual di kalangan remaja, seperti terlalu muda, masih belum mandiri, masih sekolah, tidak mengerti tentang kehadiran janin dalam rahim, dan masih banyak lagi. Alasan yang ikut membantu melakukan aborsi, yaitu adanya alasan mengapa orang ikut membantu melakukan aborsi. Yang pertama itu karena uang dalam membantu pengguguran dapat diterima dalam jumlah besar. Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya, biasanya dalam situasi terjepit, akan membayar berapapun biayanya. Yang kedua, prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang kehamilannya tidak dikehendaki. Dan yang terakhir, pandangan bahwa janin hanyalah segumpal daging sebelum usia tertentu, sehingga bukanlah kehidupan. Selanjutnya ada dokumen Gereja Katolik mengenai aborsi. Yang pertama itu Donum Vitae artikel kelima, yang berisi kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya, tujuan satu-satunya. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Selanjutnya Gaudium et Spes artikel 51. Sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Selanjutnya Kitab Hukum Kanonik 1398. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi. Selanjutnya Gaudium et Spes artikel 27 yang berisi apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja, apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti penganiayaan, apapun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia, sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Selanjutnya Humanae Vitae artikel 13. Hidup manusia adalah sesuatu yang sakral. Dari sejak permulaannya, ia secara langsung melibatkan tindakan penciptaan oleh Allah. Selanjutnya Humanae Vitae artikel 14. Pengguguran juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik nomor 2270. Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, diantaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah, yang tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya Katekismus Gereja Katolik nomor 2271 yang berisi sejak abad pertama gereja telah menyatakan abortus sebagai kejahatan moral. Ajaran itu belum berubah dan tidak akan berubah. Abortus langsung artinya abortus yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana, merupakan pelanggaran berat melawan hukum moral. Selanjutnya Kongregasi untuk Ajaran Iman Deklarasi mengenai Aborsi nomor 10. Sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu, dan juga tidak kepada orang lain. Kongregasi untuk Ajaran Iman Deklarasi mengenai Aborsi nomor 11.
Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai. Selanjutnya KWI, Pedoman Pastoral tentang menghormati kehidupan 1991 yang berisi Allah menyayangi kehidupan, yang berarti setiap manusia disayanginya. Maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui hak hidup manusia dalam kandungan, hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal. Dan yang terakhir adalah Veritatis Splendor 1993. Berisi pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya, dengan sendirinya, dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Akibat atau resiko jika terjadinya suatu aborsi, yaitu yang pertama adanya pendarahan hebat, bius yang gagal, rahim yang sobek, yang dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya itu dapat menyebabkan kanker payudara, kanker leher rahim, mandul. Yang ketiga, keguguran pada masa mendatang, hamil di saluran telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, dan tidak dapat hamil lagi. Dan yang terakhir, dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat, seperti merasa bersalah seumur hidupnya karena senantiasa mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri, depresi, menjadi alkoholik atau pengguna narkoba, serta dapat melakukan bunuh diri. Selanjutnya, pandangan Gereja Katolik terhadap aborsi. Gereja mengajak kita untuk menghormati hidup manusia sejak dari awal. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan tegas, kita menolak adanya pengguguran. Aborsi hanya boleh dilakukan dengan keadaan darurat, sebagai cara untuk menyelamatkan ibunya. Jadi, aborsi yang dilakukan oleh karena alasan lain jelas-jelas dilarang. Gereja Katolik sangat kuat mempertahankan pandangannya bahwa aborsi harus dilarang karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Manusia mempunyai hak asasi manusia karena ia adalah manusia ciptaan Allah. Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai citra Allah, manusia sejak awal adalah kudus. Kita bisa baca dari kitab suci Perjanjian Lama. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Sementara itu, dokumen Konsili Vatikan II, terutama Gaudium et Spes, menegaskan bahwa aborsi adalah kejahatan yang mengerikan. Pembunuhan anak melanggar hukum ilahi sebab Allah telah mempercayakan kepada manusia untuk memelihara kehidupan. Di lain pihak, ensiklik Paus Pius XI Casti Canubi juga menyatakan bahwa pada dasarnya sebuah pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Pasangan suami istri menolak kehadiran anak dalam hidupnya sama saja dengan melakukan perbuatan melawan kodrat. Kejadian 38 ayat 8 sampai 10. Dalam kitab suci dikisahkan bahwa Allah telah melarang melakukan pembunuhan terhadap sesama. Gereja menganjurkan agar pewartaan akan luhurnya pribadi manusia harus terus diwartakan karena manusia adalah luhur. Selanjutnya, gereja juga senantiasa mendukung gerakan pro-life. Pro-life atau gerakan pro-kehidupan adalah gerakan anti-aborsi yang terlibat dalam perdebatan aborsi melawan praktik aborsi dan legalitasnya. Contoh hal-hal yang didukung, yang pertama embrio atau janin adalah kehidupan manusia dan aborsi secara moral jahat karena mengambil kehidupan manusia. Selanjutnya, agar menjadi sah, maka undang-undang harus lahir dari prinsip yang kuat dan teguh. Misalnya penghargaan terhadap kehidupan manusia. Mengambil kehidupan yang belum lahir adalah tindakan yang amoral dan situasi tragis apapun atau kondisi setelah lahir apapun tidak dapat mengingkari hal itu.
Janin bukanlah bagian dari ibu, tetapi bagian yang terpisah dari ibu dengan hak-haknya sendiri. Selanjutnya, hak janin yang belum lahir lebih utama dari hak ibu untuk mengontrol atau mengatur tubuhnya. Aborsi secara moral salah dan undang-undang harus mengikuti moralitas. Melaksanakan aborsi berarti menghapus kemanusiaan dari mereka yang terlibat di dalamnya, si wanita, dokter, dan para pelaku lainnya. Selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap aborsi. Dalam pandangan masyarakat, aborsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika dalam budaya ketimuran. Kuatnya pegangan terhadap keagamaan membuat sebagian masyarakat berpandangan buruk terhadap pelaku aborsi ini. Seiring berkembangnya zaman, banyak terjadi aborsi ilegal, tetapi masyarakat menutup mata akan hal tersebut dan membiarkan begitu saja bagi pelaku aborsi. Jelas bahwa ini bukan masalah individu lagi, tetapi benar-benar masalah sosial, karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan, tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya. Dan dalam keluarga pada khususnya. Aborsi tradisional adalah titik argumen serius bagi masyarakat untuk melawan aborsi. Tapi pada kondisi tertentu, bahkan konservatif setuju bahwa aborsi mungkin diperlukan atau bahkan tak terelakkan. Masyarakat harus sangat berhati-hati mengatasi masalah untuk mendukung atau menolak sepenuhnya ide-ide aborsi. Tapi pada saat yang sama, perempuan harus memiliki pilihan dan kesempatan untuk aborsi. Faktanya adalah sangat penting bagi seorang wanita untuk memiliki suasana yang mendukung dari kerabat terdekat, yakni suami dan orang tua. Tetapi juga penting bahwa perempuan tidak dapat dipaksa untuk aborsi juga. Jadi peran keluarga dalam mengambil keputusan tidak kurang penting dibandingkan pengaruh masyarakat atau keyakinan pribadi. Dengan mempertimbangkan semua hal yang sudah dibahas sebelumnya, perlu untuk mengatakan bahwa aborsi menjadi fenomena sosial, memiliki banyak lawan serta pendukung, tetapi hanya sebagian kecil yang cukup radikal dan siap untuk menyangkal titik pandang yang berlawanan. Selanjutnya ada pandangan negara tentang aborsi. Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai aborsi. Di Indonesia, aturan mengenai aborsi diatur dalam pasal 75 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta bagi korban pemerkosaan. Sanksi pidana aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 UU Kesehatan yang menetapkan hukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal ini dapat menjerat oknum dokter ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja membantu melakukan proses aborsi ilegal maupun pihak perempuannya sebagai klien. Selanjutnya ada pandangan aborsi dari umat Kristiani. Yang pertama adalah pandangan Kristiani awal mengenai aborsi. Kalangan Kristiani awal mengambil sikap bervariasi tentang isu aborsi. Dikatakan bahwa beberapa orang Kristen awal meyakini kalau embrio belum memiliki jiwa pada saat konsepsi atau pembuahan. Karenanya ketika itu terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah aborsi pada tahap awal kehamilan merupakan pembunuhan atau secara etika setara dengan pembunuhan.
Selanjutnya ada pandangan Kristiani masa kini mengenai aborsi. Denominasi Kristiani masa kini memiliki beragam posisi, pemikiran, dan ajaran mengenai aborsi, terutama dalam keadaan-keadaan khusus. Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, Oriental, dan kebanyakan Protestan Injil menentang aborsi yang disengaja sebagai perbuatan tak bermoral, namun juga mengizinkan apa yang terkadang disebut aborsi tidak langsung, yaitu tindakan yang menghendaki kematian janin sebagai suatu tujuan ataupun sarana, tetapi tindakan itu mengakibatkan kematian janin sebagai efek samping. Yang terakhir, pandangan aborsi menurut kami sebagai Katolik. Menurut kami, aborsi merupakan hal yang sangat tercela jika dilakukan secara sengaja dan secara ilegal. Dan saya setuju dengan hukum yang berlaku di negara kita, Indonesia, yang mengecualikan korban pemerkosaan dan kondisi darurat medis yang mengkhususkan jika ada yang mengancam nyawa janin atau nyawa ibunya. Ajaran kitab suci tentang aborsi. Ada beberapa ayat kitab suci yang berkaitan dengan aborsi. Yeremia 1 ayat 4-5. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lukas 1 ayat 15. Malaikat berkata kepada Zakaria, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 31-33. Malaikat Gabriel juga memberitahu Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari beberapa kutipan kitab suci di atas, bisa dilihat bahwa manusia sudah dinaungi Roh Kudus sejak di dalam kandungan, berdasarkan Lukas 1 ayat 15. Dan Allah sudah memiliki rencana dengan hidupnya, berdasarkan Yeremia 1 ayat 4-5. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Hanya Dia yang berhak membuka dan menutup kandungan, berdasarkan Ulangan 32 ayat 39. Selanjutnya ada tindakan preventif terhadap aborsi. Untuk para remaja harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Dalam berpacaran dan pertunangan, sikap tahu menahan diri merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis. Untuk para keluarga, perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap bijaksana. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dielakkan secara tepat dan etis. Untuk sekolah dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan reproduksi remaja dan pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Dan untuk gereja atau lembaga agama, dapat memberikan pendidikan, bimbingan pastoral seputar seksualitas dan perkawinan kepada para remaja. Sekian presentasi dari kami mengenai aborsi. Terima kasih.